Kalau soal tema grief atau kehilangan, alhamdulillah mama aku masih ada. Itu mama tuh. Ada mama yang selalu berdoa nih, ada di mana mamanya? Ya. Tapi mungkin yang bisa aku explore di karakter Cimot ini karena dia adalah remaja yang masih kayak still figuring things out, dan tiba-tiba dia kehilangan sosok ibu yang tiap hari itu sama ibunya, jadi muncul kekosongan yang sangat besar di karakter Rama atau Cimot. Nah, Aibu, yaitu AI buatan temennya, adalah kayak semacam coping mechanism dia untuk menemukan tempat nyaman yang mirip sama ibunya. Tapi dia nggak percaya kalau itu bisa ngegantiin ibunya karena dia emang udah kangen banget dan nggak tahu lagi perasaannya mesti dibawa kemana. Jadi AI inilah yang akhirnya menjadi sosok ibu yang baru buat dia, dan akhirnya dia menemukan kenyamanan lagi. Gitu sih kayaknya. Siap, terima kasih Arif Fikri. Magina dan juga Diva, silakan boleh dijawab. Oke, jadi ketika menuliskan cerita ini, kami tuh belajar ada berbagai macam duka. Salah satunya yang jarang sekali dibahas adalah soal preventive grief. Jadi ketika kita tahu kita akan berduka dan makanya kita berduka karena itu. Gitu tuh kalau misalnya yang terjadi ketika misalnya kita ketemu sama orang, kita ada orang yang dekat dengan kita yang sedang sakit atau orang tua yang makin menua gitu, ada preventive grief gitu. Nah dari situ akhirnya ketika menuliskan soal Esok Tanpa Ibu ini jadi kepikiran adalah ada segitiga antara hubungan kita dengan ibu kita sendiri, Aibu, dunia masa depan, dan juga tentang ya ibu pertiwi kita, ibu bumi kita, Mother Earth. Kita kan berasa banget ya sekarang, kita nggak pernah kebayang kalau dunia yang kita kenal dulu tuh perlahan-lahan tuh bahkan banyak sekali tempat tuh yang tiba-tiba berubah begitu aja, terutama karena bencana. Hal-hal yang kita dulu anggap gak ya udah hujan aja nih gitu, sekarang tuh ancaman bukan banjir lagi tapi tiba-tiba jadi mikroplastik gitu, bisa berbahaya buat kita. Nah Esok Tanpa Ibu tuh berusaha melihat masa depan yang rasanya sekarang begitu bleak, yang begitu seram, tapi justru dari sisi optimisme ketika masih ada orang-orang seperti Laras dan Hendy gitu, orang-orang yang masih berharap, mencoba keras kepala sekali demi masa depan anaknya, menciptakan bunga-bunga, menumbuhkan bunga-bunga, berhadapan dengan rusaknya alam, tapi mereka percaya bahwa cinta mereka jauh lebih besar justru untuk menyelamatkan dunia. Karena apa? Karena ada anak mereka di situ. Nah, jadi banyak sekali film-film kalau udah ngomongin sci-fi, film masa depan tuh rasanya kan gloomy, terus gelap gitu, cahayanya langsung dark, wah art nih gitu, sci-fi gitu. Nah justru ini dibalik ketika kami riset ke ada namanya Radit, dia seorang pengolah limbah di Bandung, di Parompong. Dia bertanya balik, kenapa sih kalau bikin cerita sci-fi selalu bleak, kenapa nggak ada tempat buat orang-orang seperti dia dan istrinya, keluarga yang memilih untuk mengabdi ke lingkungan hidup, mencintai dunia karena agar dunia tuh jauh lebih baik. Dan paling lucu pada saat itu adalah nama anaknya juga Rama. Begitu. Wah, ini saya selalu percaya nggak ada yang namanya kebetulan. Setelah itu tuh kayak ngobrol sama Diva, kita perlu mengembangkan duka itu tuh bukan sekedar duka tangis-tangisan aja, tapi justru men-challenge diri kita baik sebagai kreator dan juga penonton untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk masa depan bumi ini gitu. Oke, Magina, terima kasih. Diva mau ulang banget mungkin? Silakan. Aku ya tadi nyambung dari Mbak Gina, ngebahas grief. Memang kita kebanyakan emang saat mengalami berduka rasanya kan dunia tuh berhenti gitu. Kayaknya udahlah masa depan tuh kayaknya udah nggak usah dilanjutin lagi gitu. Dan saat itu emang pas banget masuk ke tahun 2020, orang bingung gitu, semua berduka karena kehidupan udah kayaknya nggak baik-baik aja deh. Nah tapi justru di momen itu belajar dari bunga, dari bibit yang tertutup tanah tapi terkena hujan lalu tumbuh lagi. Sebetulnya aku sama teman-teman penulis sama base gitu pengen banget ngasih tahu bahwa harapan tuh akan selalu ada selama kita tuh mau mengakui duka itu ada dan saling bergenggaman tangan sih. Wah, siap. Terima kasih Diva untuk penjelasannya.
Tapi beda banget sih Mas, karena dulu ngisi West tuh lebih pakai personality aku secara pribadi. Sementara kalau di sini aku lebih meniru personality AI yang ada dalam hidup kita. Soalnya yang banyak banget porsinya tuh yang Aibu 2.0 yang sangat mirip sama AI yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi di situ pendekatannya beda banget karena di sini justru dia tuh kayak ya lebih kaku daripada akunya pribadi. Kalau yang dulu di Wise ya aku lebih pakai personality aku gitu. Walaupun nanti mungkin kalau di Wise itu kan keluarnya tetap kayak pakai AI gitu kan, kayak dijahit gitu. Tapi kalau di sini bener-bener beda sih perasaannya, emosinya yang diproyeksikan juga beda. Karena di sini tentunya yang pas bagian jadi ibu, aku banyak mengambil dari pengalaman aku sebagai seorang ibu. Tapi pada saat di AI-nya itu approach-nya langsung beda. Bagaimana si AI ini mau meniru pola pengasuhan dan pola pembicaraan apa aja yang pernah dilakukan ke anaknya. Nah itu dimasukin ke bank memori dan diproyeksiin setiap sesuai konteks gitu. Terus sebagai dalam kehidupan nyata kan memang sudah menjadi ibu dan anaknya juga mirip banget umurnya sama umurnya si peran anak di sini. Ya banyak banget yang saya ambil. Justru saya kalau saya nanti teman-teman nonton filmnya ya, mungkin di awal film pertama pas saya belum jatuh sakit jadi koma gitu ya, itu kalau mau lihat interaksi saya sama anak-anak di rumah mencoba sejayus apa ya, itu kayak gitulah. Jadi yang menarik adalah Laras ini juga karakter itu jayus, jadi jijai gitu. Tadi di trailer sih udah di spill ya. Cringe banget, cringe. Jadi dan saya sering kok di Bunda dari so cringe gitu, digituin juga sama anak saya, jadi kayak asin ya gitu kayaknya. Jadi ya paham banget emang rasanya kayak gitu, kayak usaha keren, usaha sok cool, yo what's up, kayak udah nggak kayak gitu. Oh baik, oke. Dan itu saya di rumah ada 2 kan, ada yang laki sama ada yang perempuan lebih kritis lagi. Bunda no stop gitu, kayak sekarang lagi keren banget ngomong 6, 7 kayak udah stop. Nggak boleh dia udah ngumpet di bawah anaknya kayak nggak kenal, that's not my mom ya gitu. Nggak boleh ya, kita nggak pernah tahu itu konteksnya dan konsepnya tuh buat penggunaannya buat apa nggak ngerti, tapi gue pengen kayak ngerti gitu kan, kayak paham banget gitu gila. Gue Google 6-7 malu gak sih? Ya emang gitu. Cringe banget ya, mencoba paham. Soalnya sumpah kalau di meja makan mereka kalau berbahasa dengan kosakata mereka, kita udah bener-bener harus artinya apa ya. Gue udah bisik-bisik sama suami, udah nggak usah diikutin, nggak tahu. Kita udah nggak laku, udah biarin aja, ya udah jadi kayak gitu. Siap. Terima kasih. Bapak Ringo silahkan. Iya sama, karena kita syutingnya di luar kota gitu ya. Hal kangen anak, terus membicarakan anak masing-masing. Saya tuh orangnya seneng banget ngedengar siapapun yang berbicara. Misalnya kalau anaknya dia mungkin lebih besar daripada anak saya. Nah, suatu saat kan saya akan mengalami itu juga ya, perkembangan yang harus sudah saya antisipasi dari sekarang. Nantinya anak saya juga ngomong 6-7 gimana? Saya bisa apa? Udah lewat ya, mungkin itu udah lewat, tapi saya udah antisipasi, saya harus jadi orang tua yang seperti apa. Nah, biasanya seperti itu Mas, ketemu teman-teman yang ngobrolin anak, apa semuanya saling sharing tuh, selain kebutuhan buat film ini, tapi juga buat kebutuhan pribadi saya gitu loh. Siapapun gitu, kalau anaknya apa, kalau kayak terakhir ada teman saya anaknya udah mulai kuliah, dia mau ditinggalin jauh sama anaknya, udah mulai sedih-sedih, siapa tahu nanti anak saya juga pilih kuliah di luar kota, gimana ya gitu. Nah itu tuh udah mulai saya kumpulin, bahkan anak saya masih 9 tahun, tapi saya udah kepikiran berarti 9 tahun lagi dia kuliah nih gitu. Itu udah kepikiran banget, kalau dia milih jauh, kalau milih dekat oke lah, aman ya, tetap tinggal di rumah. Kalau dia misalnya mau di Bandung, deket sih gitu ya. Cuma ya itu tuh udah kepikiran. Udah kepikiran. Jadi tentu sama Dian juga sering banget sharing masalah anak terutama, karena sejujurnya memang paling menarik buat kami yang sudah berkeluarga, yang ngomongin anak tuh adalah hal yang paling seru sih gitu. Kalau mau ngomongin bola aja kayaknya sekarang udah nggak kalah seru. Udah kita ngomongin cuma dikit ya. Kalau sebetulnya tim saya sama tim dia sama nih. Apalagi lagi kalah mulu lagi. Jadi kalau udah gitu tim kita gimana? Gitulah. Udah segitu aja. Tapi kalau ngomongin anak tuh bisa berapi-api gitu. Karena ya bapak-bapak. Gitu aja sih. Siap. Terima kasih Bapak Ringo. Ada lagi? Silakan dari Bang Presis boleh dibantu. Oke. Iya. Boleh pinjam dulu. Oke, silakan. Ya, thank you. Saya Bobby dari
pojoksinema.com mau bertanya mungkin pada produser Mbak Santi. Ini kan sutradara dari Malaysia, menemukan nama Ho Wedding itu dari mana, dan mungkin ada alasan tertentu memilih dia. Kemudian pada Dian, sebelum ini juga bersama sutradara Malaysia, adakah bedanya mungkin? Ada apa dengan saudara Malaysia? Ya itu makanya. Karena abis ini ada proyek apa sutradara Malaysia. Malaysia lagi. Iya. Iya itu. Mau diklaim kayaknya, jangan sini aja. Oke, siap, terima Sempat kasih. ngobrol juga sih kemarin sama Ho Mingjing gitu ya. Oke, siap. Mbak Santi dulu silakan. Oke, terima kasih Bobby atas pertanyaannya. Panggilannya Widing, panggilan nama panggilannya Ho Widing itu Widing. Jadi saya tuh udah kenal Widing udah lama banget, tahun 2008 mungkin. Tahun 2008 kebetulan dia sudah lulus dari film school, sedang membuat film pertamanya. Dan kebetulan saya membantu dia untuk membuat film pertamanya. Walaupun dia orang Malaysia, tapi waktu itu dia membuat film pertamanya tuh bukan bahasa Melayu. Dia kan keturunan Tionghoa, bukan bahasa Hokkien juga. Saya bilang, Widing, kamu kok cari gara-gara ya? Gitu. Jadi dia bikin film pertamanya dia itu adalah film Filipina berbahasa Tagalog gitu. Kebetulan saya waktu itu sedang tinggal di Filipina, tinggal di Manila karena tugas suami saya. Jadi saya bantuin dia sebagai teman gitu. Jadi itu pertama kali saya ketemu dia. Nah, waktu kita sedang mendesain film ini, saya lagi mikir, aduh ini kita tahu ada beberapa, nanti pas rekan-rekan media sudah nanti Januari bisa nonton filmnya, ada beberapa hal untuk bisa membuat menjelaskan masa depan, tapi yang enggak depan-depan banget, jauh-jauh banget. Jadi near future ini kita tuh perlu beberapa hal supaya budgetnya nggak meledak-meledak amat juga. Jadi akhirnya kita mesti sebagian dari film ini kita harus syuting dengan virtual production. Saya belum pernah terus terang syuting dengan virtual production. Saya tahu bahwa udah banyak TVC, kemudian ya film-film pendek yang di syuting, tapi saya belum pernah syuting layar lebar drama pula gitu, dengan juga di sini VFX-nya juga banyak. Jadi saya mesti cari partner sutradara yang gimana ya, bisa melakukan semua ini. Akhirnya saya berpikir, dan juga film ini kan juga koproduksi gitu, koproduksi antara Indonesia dan Singapura juga. Akhirnya saya pikir, oh iya, ada Widing, teman saya lama. Jadi saya telepon, saya hubungi, dan kebetulan dia memang juga sudah pernah membuat film tentang near future yang futuristik dan menggunakan teknologi. Tentunya saya ngobrol sama Dian, gimana nih Di, kita tawarin ya belum tentu juga dia mau gitu, tapi ternyata dia mau gitu. Dan dia bilang, wah yaudah kalau bisa bikin film pertama dalam bahasa Tagalog, saya bisa bikin film bahasa Indonesia. Oke deh gitu. Jadi akhirnya Ho Widing menjadi sutradara di film Esok Pantai. Kira-kira ceritanya gitu. Siap, terima kasih untuk jawabannya Mas Santi. Mbak Dian silakan. Ada apa dengan sutradara Malaysia? Sebenarnya nggak ada apa-apa Mas, tapi yang menarik adalah sebelum ini kan ada di film sebelah kan saya juga itu film Malaysia, dan saya di hire sebagai aktor Indonesia berperan sebagai guru yang asalnya dari Indonesia tapi punya orang tua orang Malaysia, jadi kayak punya latar belakangnya tuh mix antara Indonesia dan Malaysia. Jadi saya bisa kontribusi dari situ. Dan saya senang karena berarti memang kolaborasi antar negara itu jadi terjadi dengan baik ya, karena itu juga secara nggak langsung merupakan pengakuan gitu bahwa kita sebagai aktor Indonesia itu punya kayak kompetensi yang sesuai standar internasional yang bisa tentunya kita bawa kemanapun tempat kita mau bekerja gitu loh. Kita mau bekerja ke negara seberang pun
kita menggunakan skill set kita dan ternyata itu memungkinkan kita untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan sangat baik. Terus kalau masuk ke film ini, Mothernet, kita punya cerita Indonesia digagas oleh penulis Indonesia, project yang digagas oleh produser Indonesia, tapi ternyata ceritanya sangat universal karena ini berbicara tentang keluarga dan bagaimana hubungan keluarga ini dipertanyakan di era yang sangat futuristik dan erat lekat dengan teknologi. Ternyata ini sesuatu yang sangat universal sehingga yang relate tuh banyak. Bahkan kita jadi punya co-producer dari negara-negara lain. Kita dapat co-producer dari Singapura, ada dari Indonesia, Taiwan ya. Jadi ternyata ini cerita yang mendapatkan pengakuan bahwa ini cerita Indonesia, tapi sangat-sangat relevan untuk dibicarakan baik untuk keluarga dari negara manapun karena dapat pengakuan dari produser-produser luar juga. Dan untuk dalam film ini terjadi kolaborasi antar negara juga. Kita ada sutradara kita Malaysia, DOP kita tuh Singapura, dan kita sebagian syuting juga ada di Singapura. Jadi ini benar-benar kayak betapa cerita tentang keluarga Indonesia itu sangat bisa dinikmati di mana saja. Itu yang kayaknya perlu kita garis bawahi. Bersyukur banget ya kita orang Indonesia bisa bercerita tentang keluarga yang ternyata relevan banget buat semua keluarga di negara manapun. Kalau mengenai pemilihan wedding kolaborasi di sini juga tadi udah dijelasin sama Mbak Shanti, tapi enak banget sih teman-teman kita ngelihat sendiri bagaimana sutradara dari negara seberang dan kameramen dari negara seberang itu bekerja sama dengan tim seluruh kru produksi dari film ini tuh dengan sangat lancar. Jadi oke, memang perlu menggunakan bahasa pengantar yang bahasa Inggris, tapi semua kolaborasi, semua kompetensi, semua terjadi dengan sangat lancar. Berarti yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana filmmaker Indonesia ini sudah par kompetensinya dengan filmmaker yang ada di dunia manapun, di negara manapun. Dan itu kita perlu acungi jempol dan selalu semangati buat perkembangan skill set filmmaker Indonesia yang sudah diakui oleh dunia internasional. Ya, sih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Buat teman-teman media yang belum sempat